dari periodisasi. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak zaman atau peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak bagi-bagi dan kelompokkan menurut sifat unik atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Ada 3 cara pembagian bidang sejarah gereja yang biasanya dipergunakan dalam ilmu sejarah gereja, adalah menurut tempat, waktu, dan segi. Pembagian menurut tempat tidak sulit untuk dimengerti caranya. Sekarang gereja-gereja terdapat di mana-mana di dunia ini, sehingga tidak mungkin lagi untuk meneliti seluruh gereja sekaligus. Terlalu luas gereja sedunia dan terlalu banyak kelompok orang Kristen yang mempunyai sejarah dan perkembangan masing-masing. Oleh karena itu, perlu membagi dunia yang meneliti satu gereja atau kelompok gereja. Banyak pembagian menurut tempat yang mungkin sejarah gereja dapat dibagi menurut benua, sehingga yang diteliti umpamanya gereja-gereja Eropa atau Asia. Akan tetapi, pada umumnya pembagian semacam ini masih terlalu kasar. Ada ratusan gereja yang terdapat di satu benua, sehingga sebaiknya benua-benua dibagi lagi dan dipelajari, misalnya sejarah gereja Eropa Barat atau Asia Tenggara. Lebih lazim sebenarnya pembagian menurut negara, sehingga yang menjadi pokok penelitian adalah umpamanya sejarah gereja Belanda, Indonesia atau Amerika. Kurikulum pendidikan teologi di Indonesia yang pada umumnya membedakan antara sejarah gereja Indonesia, Asia, dan umum. Pembagian menurut waktu adalah perlu sebab sejarah gereja sudah berlangsung sejak zaman para rasul, sehingga tidak mungkin untuk melihat keseluruhannya dengan sekejap mata saja. Oleh karena itu, sejarah dibagi dalam beberapa periode atau masa. Setiap periode harus dibatasi secara baik dan dibedakan yang satu dan yang lain. Untuk itu, perlu dicari tahun-tahun pembatas yang merupakan titik balik dalam sejarah gereja. Pembagian menurut segi atau aspek adalah perlu sebab gereja sangat kaya. Banyak segi kehidupan gereja yang dapat membedakan. Ada kebaktian, ada penelitian teologi secara ilmiah dan penghayatan iman secara individual. Terdapat aspek rohani, aspek sosial, dan aspek politik, dan tidak mungkin menguasai keseluruhannya sekaligus secara diam. Oleh karena itu, ilmu sejarah gereja membedakan beberapa sub-bidang yang mempelajari masing-masing khususnya satu aspek. Sebenarnya masih ada satu lagi cara pembagian lain yang dapat disebut, yaitu pembagian menurut denominasi atau golongan atau konfesi atau pengakuan iman. Biasanya dibedakan beberapa golongan dalam agama Kristen. Pembagian yang paling kasar membedakan gereja Katolik Roma, gereja-gereja Ortodoks, dan gereja-gereja Protestan. 2 golongan yang terakhir dapat dibagi. Umpamanya gereja-gereja Protestan terdiri atas gereja-gereja Lutheran, Calvinis, Anglikan, Baptis, dan sebagainya. Kesatuan yang terkecil adalah satu gereja terbentuk, misalnya gereja Ortodoks Yunani, gereja Hervormd di Belanda, atau gereja Kristen Jawa. Sejarah gereja mulai dengan didirikannya jemaat-jemaat yang pertama sekitar tahun 30, sebuah titik balik kemudian ditujukan di tahun 1990 dan 1492 sampai 1517 sampai abad ke-6 gereja pada umumnya berada di dalam kekuasaan Kekaisaran Roma. Tetapi sejak abad ke-6 kekaisaran ini, kekuasaan ini lenyap dan diambillah dikaitkan dengan Georgius atau Agung yang menjadi paus pada tahun 590. Reformasi pada tahun 1517 merupakan titik balik lagi bagi gereja di barat. Teologi dibaharui, sedangkan kesatuan gereja yang terwujud di bawah pimpinan paus terputus. Sebenarnya reformasi adalah gejala perubahan yang dialami dalam seluruh kebudayaan Eropa Barat. Sekianlah hasil video saya. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Shalom.